warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Rabbi yassir li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini tidak terasa kita sudah bertemu dan berjalan dan melakukan aktivitas bulan Ramadan 1444 Hijriah yang keempat. Semoga apa-apa yang kita niatkan, apa-apa yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini mendapat ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahrul siyami, marhaban ya syahr Ramadan, kita harus semangat di dalam mengerjakan amalan ibadah Ramadan pada hari ini. Kenapa? Karena kita tidak tahu umur kita apakah sampai di bulan Ramadan akan datang. Ya, sebisa mungkin apa yang antum dan antum semua lakukan, ya, yang seperti itu berharap
dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk ke akhlak, ya seperti biasa, yang pertama itu kita harus senantiasa ya menerapkan tinggal kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu pun semua tidak terlepas dari adab keseharian kita. Seperti halnya adab dalam menjalankan ibadah puasa. Ingat ya, adab-adab dalam menjalankan ibadah puasa agar puasanya tidak sia-sia. Ustaz dan ustazah kita semua sudah menerangkan sebelumnya, jangan sampai puasa kita, ibadah kita sia-sia di bulan Ramadan penuh berkah ini. Kuncinya di mana? Kuncinya yaitu anggota tubuh kita yang kita miliki ya harus dijaga. Apa saja yang harus dijaga? Terutama yang terindra, ya, telinga, mata, mulut, ya, apalagi tangan dan kaki, hati kita, serta pikiran kita. Jadi itu semua adalah kunci bahwa seorang muslim itu berhasil dalam juga untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Yang berikutnya, kita juga harus mengetahui bahwa ya, bukan hanya kita menahan lapar dan haus, kita juga harus bisa memperbaiki dari tingkat puasa kita, sholat kita, serta ibadah yang lain. Yang tadinya puasa setengah hari, ada yang setengah hari, salah satu nggak ada ya, alhamdulillah. Menjadi full. Tadinya yang puasa tidur mulu, sekarang tilawah Al-Quran. Tadinya yang tilawah Al-Qurannya bacaan kayak itu, ya, sekarang lebih perhatikan bacaannya. Walaupun bulan Ramadan ini, ya, baca yang tidak pasti hari itu mendapat pahala, apalagi yang pasti maksudnya. Setelah ya, jadi ketika kita menyikapi segala sesuatu itu harus dengan pemikiran yang matang. Jangan asal apa? Jangan asal mengerjakan sesuatu yang kita lihat di sini ada ustaz dan ustazah yang kemarinnya santri sekarang sudah tidak santri lagi. Ya, maka untuk itu pergunakanlah kesantrian antum, waktu kesantrian antum itu dengan sebaik-baiknya. Karena belajar itu asik, ya. Karena belajar itu mengasihkan. Antum cukup belajar, duduk, mematuhi peraturan, gak usah memikirkan yang lain. Berikutnya, ketika di bulan Ramadan juga kita senantiasa memberi sedekah yang kita punya, yang kita bisa. Ya. Sedekah bukan hanya uang. Kalau misalkan ustaz dan ustazah di sini memiliki ilmu, bisa sedekah dengan ilmu. Ya. Apabila santri di sini memiliki kekuatan, bisa sedekah dengan menolong sesama santri yang lain dalam hal kebaikan. Ya, jangan dibalik
Berikutnya gozak dan gosok. Apa bedanya gozak dan gosok? Ingat ya, itu perkara yang sepele namun tidak baik dalam Islam. Yaitu ketika antum melakukan penyukuran rambut itu harus rata, ya, harus rata dan tidak ada jalan yang aneh-aneh. Berikutnya gosok. Gosok pun bukan hanya makanan ya yang Ustazah semalam terangkan, melainkan dengan alat-alat yang lain. Ketika antum tidak merasa memiliki, janganlah sekali-kali memakainya, karena ada dua kemungkinan. Yang kedua, orang itu ikhlas, ya. Yang pertamanya sekali, yang dikhawatirkan orang itu mendoakan tidak baik, ya. Oke, itu baik. Kita masuk ke pelajaran intinya. Penutup ya, mengenai nasihat-nasihat umum, ya. Ini berkaitan dengan materi-materi kita sebelumnya dan dirangkum di dalam satu bab materi, yaitu nasihat. Pasti di dalam kitab Al-Qur'an ini ada kata sapaan untuk kalian semua. Apa itu sapaannya? Wahai anak yang tercinta. Siapakah yang dimaksud dengan wahai anak yang tercinta itu siapa? Para santri. Kepada anaknya, kepada apa? Muridnya. Sarwakene Fadilah. Jadi itulah sapaan, ya. Wahai anak yang tercinta, ya, berarti sini ditekankan bahwa semuanya itu di mata gurunya itu sama, ya, tidak ada yang membedakan antara satu dengan yang lain. Namun walaupun seperti itu, santri dan santriwati semua itu harus mengupgrade dirinya atau belajar dengan sungguh-sungguh. Jangan mengalah dalam keadaan. Seperti contoh, Ustaz, anak mah udah mau belajar sampai di bulan, sampai bulan-bulan juga gak bisa mengejar teman anak itu. Gak tahu teman anak itu mah otaknya kayak otak komputer, misalkan seperti itu. Jangan mengalah dengan keadaan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan, ya, suatu kapasitas itu sesuai dengan apa yang dia mampu. Untuk itu kalian semua selagi masih sehat, masih muda kan kalian, ya, pergunakan waktu belajar itu dengan sebaik-baiknya. Percaya dirilah bahwa kita bisa, karena Allah itu melihat dari usahanya. Yang pertama, sesungguhnya kamu hidup dalam zaman di mana orang menjalankan agamanya seperti orang yang memegang bara api. Masih ingatkah? Di dalam bab pertama ini dirangkum ulang lagi. Masih ingat bahwasanya di akhir zaman itu, ya,
menjalankan suatu agama itu amatlah sulit. Karena apa? Banyaknya fitnah-fitnah di sana sini, banyaknya argumen-argumen yang seakan itu menyesatkan. Untuk itu, apakah kita masuk di zaman ini, masuk ke zaman ini apa? Dalam keadaan kita tidak ya. Justru kita harus apa? Harus memperbanyak ilmu. Jangan terlena dengan keadaan. Itu bahasa kiasan yang dimana itu seseorang yang menjalankan agama seperti halnya mempertahankan keistiqomahannya, maksudnya seperti itu ya. Sebagaimana tersebut dalam hadis, maka kamu harus memegang agamamu dalam segala keadaan dan bersabar atas hal itu, seperti kesabaran orang-orang yang kuat ya. Hendaklah kamu memelihara dengan sangat kenikmatan ini yang merupakan nikmat paling utama, yaitu apa? Nikmat Islam dan iman. Maka janganlah kamu tinggalkan sedikit pun dari perintah-perintah agamamu, walaupun di masa yang paling sulit ya. Jadi ustadz ya muda atau santri dan santriwati hendaklah selalu mempererat ya ukhuwah, hendaklah selalu mengerjakan apa yang harus dikerjakan, karena pada dasarnya seorang santri itu kerjaannya adalah belajar ya. Namun untuk menuntut ilmu itu tidak ada batasnya, karena ilmu itu sangatlah luas. Namun pada dasarnya yang namanya badan seseorang, yang namanya tingkat pemikiran seseorang makin kesana juga makin apa? Makin kesana makin jauh, makin banyak maklumatnya. Maksudnya ketika orang itu belajar setelah berumur misalkan 50-an atau 60-an, itu belajarnya itu menangkapnya berapa persen ya. Tetapi jikalau badan antum usia antum masih muda seperti anak sekarang ini, ketika menuntut ilmu itu pasti masuk. Nah di sini masuk itu ada dua. Masuk yang benar-benar dia memahami, masuk tapi keluar lagi, cepat hafal tapi cepat lupa, lama hafal tapi lama lupa. Jadi banyak ya tipe-tipe orang yang seperti itu. Namun lagi-lagi kita jangan apa? Rela dengan keadaan. Misalkan kelas 1 yang masih fresh, gunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Kelas 1 ya baik kelas 1 SMP ya dimana kalian itu adalah awal-awal menghafal, mungkin ya awal-awal di sini belajar kitab, misalkan awal-awal di sini menghafal al-lumiyah ya.
Selagi antum kuat hafalannya, ya teruslah antum berusaha. Pada dasarnya tuh kelas awal itu penyakitnya hanya satu dan menular ke kelas yang lain. Apa itu penyakitnya? Betul, malas. Karena kalau sudah malas itu bawaannya udah mampu, bawaannya udah mager, bawaannya udah, kalau kata awal apa? Gabut, ya. Bawaannya apa? Kalau kata awal kelas 5 kemarin di kelas itu udah lupa. Bawaannya pusing. Allah. Ya. Jadi pada dasarnya itu semuanya itu tergantung dari niat kita. Ya, ingin mendapat ilmu yang banyak atau tidaknya itu tergantung dari niat kita. Berikutnya, janganlah kamu takut terhadap seorang pun dari orang-orang yang melakukan penyimpangan dan kesesatan serta para penyeru kekafiran dan ateisme. Apa itu ateisme? Tidak bertuhan. Hendaklah kamu menjauhi majlis-majlis mereka dan jangan mendengarkan propaganda yang dusta serta membaca buku-bukunya yang menarik. Karena itu semua adalah racun pembunuh. Ya, patut kita ketahui bahwasanya remaja di luar sana pada saat ini seumuran itu naudzubillah min dzalik, ya, banyak sekali yang terperosok ke dalam kemaksiatan. Ya, seperti halnya apa? Pacaran berujung bunuh diri. Ada istilahnya apa? Kalau nonton lebih tahu itu cinta pertama first love, ya. First love Anda sudah putus, Anda nggak bisa, saya nggak bisa hidup tanpa dia. Terus dia jatuh diri, itu konyol, ya. Terus yang berikutnya apa? Itu karena pacaran. Berikutnya karena mabuk juga. Mabuk ketika dia tidak sadar akan halnya, dia membunuh orang yang dia cintai. Naudzubillah min dzalik, ya. Terus berikutnya apa? Narkoba. Apalagi taulan, apalagi nyabu. Maling. Apalagi begal. Apalagi jambret. Copet. Ini tuh antum harus fokus, ya. Ini tuh segmennya itu segmen remaja. Kamu kalau jambret, maling itu remaja ada kayak gitu? Ada. Apakah itu kayak gitu? Enggak. Naudzubillah min dzalik. Ya. Jadi antum itu sangat bersyukur sekali seharusnya ketika ada di naungan yang dimana antum itu dilindungi bukan hanya dari hafalan dan lainnya, tapi antum juga dilindungi dengan pemikiran yang matang mengenai hal-hal seperti itu. Maksudnya apa? Ketika antum melihat teman antum di luar sana seperti itu, ya jangan seolah-olah antum kaget. Why? Boy, kenapa kayak gitu?
Ya, itu tidak. Seharusnya tuh apa? Menyadari bahwa saatnya kita belajar di sini harus bersungguh-sungguh agar tidak apa? Agar tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan seperti halnya teman kita. Nauzubillah. Ya. Makanya di sini misalkan ada misalkan sesuatu sama siapa, gak usah misalkan. Ada di sini ada saibah sama siapa, misalkan gak usah. Di sini ada Faija juga gak usah, ya Faija kelas 4. Ya. Ada Cici juga gak usah, fokus aja. Ya. Terus yang iwannya, misalkan ada Alif biasa aja ada kelas 1 yoga biasa beralih ke kelas 1 ATM ada gaga biasa aja ya. Karena apa? Karena kalau kita memikirkan yang bukan kapasitas kita, yang pertama apa? Ketika kita tidak sampai kepada tujuan yang namanya jodoh, kan kita nggak tahu kan, ya nanti aku nauzubillah minzalik, gara-gara itu, aduh sakit banget hatinya, udah nunggu dia jadinya sama polisi, terus yang Ahmad, aduh udah nunggu jadinya sama ustazah, ya, jadi sesuai dengan kapasitas kita. Tapi yang namanya naluri ya, seorang laki-laki terhadap perempuan, begitu pun dengan begitu pun sebaliknya itu memang sudah lumrah. Tapi hanya saja kita harus menahan, ya. Tapi kalau kelas 1 mah suka-sukanya masih suka-suka gimana gitu. Kelas 2 udah mulai beken, kelas 2, kelas 3 udah mulai perasaan, kelas 4 sudah mulai diukir di dalam hatinya, ya. Kelas 5 udah ini punya gue, ini punya gue gitu. Kelas 6 udah pengen pengabdian, enggak. Alhamdulillah pengen kuliah masya Allah ya, kuliah ya, hidup kuliah. Ingat ya, jadi pada dasarnya itu semuanya itu tak terlepas dari niat kita. Hanya pengen kuliah ya, satu ya, berarti dipersiapkan semuanya. Ini namanya kuliah itu kan pasti ada mengorbankan waktu, ya, uang, tenaga, ya, serta ada apa? Proses tesnya. Ketika antum nggak lulus, jangan galau, ya. Berarti kita harus memperbaiki diri kita, ya. Alhamdulillah di sini mindsetnya nggak ada yang mau nikah dulu ya. Habis kuliah kemana? Nikah baru. Ya. Ya. Mudah-mudahan yang kuliah dilancarkan, ya. Dan kelas 6 dimudahkan, ya. Kelas 6 itu jangan galau-galau terus ya. Karena kita sudah ditanamkan bagaimana itu cara menyikapi diri kita. Berarti kalau aku masih galau-galau, dipertanyakan 1, agama 2, sampahnya, keseluruhannya, 3, niatnya mau kemana, 4, pemikiran antum arahnya kemana, yang kelima, ayo mau kemana? Hah? Mau balik katanya. Ya. Jadi ingat, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala semuanya, kita tuh jangan tergiur apa yang teman kita di luar sana itu seakan merasa kok enak ya
pada dasarnya kita tuh nggak tahu apa di belakang mereka. Kita tahunya hanya sekedar apa? Sekedar kegiatan-kegiatan atau sekedar maklumat-maklumat sedikit. Tapi ketika kita sudah salah melangkah, yang namanya penyesalan tuh adanya di akhir. Kalau penyesalan itu ada di awal, itu berarti orang sukses semua. Ya, jadi ya pada kelas 6 Susol, Iwan maupun Awal, dan kelas 3 SMP ya. Dikit lagi mau melazar ke putih abu-abu. Nanti umam menjadi umam senior. Ya. Nanti semuanya itu pasti bergiliran. Gak ada istilahnya tinggal kelas. Ada nggak di sini tinggal kelas? Gak ada ya, alhamdulillah ya, semua pintar semua. Ya. Berikutnya, antum tahu nggak apa maksud dari menguatkan iman dan Islam kita? Tahu nggak maksudnya apa? Ketika di zaman sekarang ini banyak sekali, ya, banyak sekali apa? Situasi dan kondisi-kondisi membuat semua itu lemah. Misalkan antum punya gadget, ya gadget tuh HP-nya bagus, paling bagus di sini. Mau main Gear 10 juga nggak lemot. Tapi dia lupa akan sholat, ya. Terus dia lupa akan belajarnya, kayak gitu. Kalau puasa, insya Allah, ya itu pahalanya gimana ya? Apalagi kalau misalkan sambil berkata-kata yang tidak, ya. Adakah di sini? Enggak ada lah, kan saat ini enggak ada kan yang megang HP. Kecuali kalau di rumah nih nanti, kalau misalkan libur di rumah, itu ketahuan tuh mutabaahnya, terus ketahuan itu nanti informasi dari wali dan lain sebagainya itu. Nah di situ antum diapresiasikan atau enggak pelajaran ini. Karena pelajaran adab itu melingkupi di dalam seluruh lini gerakan kita semua. Jalan antum, bertamu, terus apa lagi? Tidak membuang sampah sembarangan. Apalagi tidak berkata kotor. Apalagi adab menjalankan ibadah puasa ada. Adab menjalankan ibadah sholat ada. Ada melaksanakan tadarus tilawah Al-Quran ada. Ada berpakaian ada. Ada duduk di dalam majelis ada. Ada untuk menyukur rambut ada. Ya, kalau awat masya Allah awat pun rapi semua awat itu. Ya. Kalau iwan itu ya rapi atau tidaknya terlihat. Mohon maaf ya, yang maksudnya rapi itu tapi tidak bau juga. Ya, afwan ya. Afwan gak usah di aku ya, maaf. Gak usah disebutkan baunya ya. Hanya insya Allah bau antum itu seperti bau minyak kasturi ketika antum ngomong bicara di dalam bulan Ramadan. Tapi pertanyaannya, ahwat, apakah sudah sikat gigi? Ayo, sikat giginya sebelum subuh atau sudah subuh? Sebelum ya, kalau sudah sekarang ya. Masya Allah ya. Coba. Coba. Sekarang yang Iwan itu sikat gigi enggak? Alhamdulillah ya. Tetap itu bagian dari adab kita menjalankan ibadah puasa. Jangan sampai ketika menjalankan ibadah puasa
kita ngomong ke orang kan ada dua tipe. Ada yang cablak, ya lu bau banget mulutnya. Ya, aduh. Astagfirullahaladzim. Terus ada juga yang pengen ngomong gak enak tapi bau banget. Pengen apa? Pengen menghindari juga gak enak. Ya, hati-hati dalam itu ya. Itu baru perkara tidak mandi dan tidak gosok gigi. Kedua, senantiasa membersihkan bukan hanya badan, tetapi baju kita, sarung kita, gamis kita ya. Kalau awat nih insya Allah ya wangi-wangi ya. Yang ikhwan ya, yang ikhwan alhamdulillah. Antum contoh kalau muslim antum itu rapi semua, bersih semua, karena memang sudah dicontohkan ya. Terus yang berikutnya apa? Ketika di bulan Ramadan itu mengerjakan ibadah sholat, sering sekali Anda melihat ya, entah di mana di sini ya, harus memperhatikan gerakan sholat. Jangan kebanyakan gerak di luar gerakan sholat itu. Misalkan garuk, ya terus apa? Setelah ruku, jangan sibuk sarung di itu. Terus apa lagi? Ketika sujud lama, khusyuk banget. Ya. Tiba-tiba dia tidur. Ya, itu insya Allah bukan di sini ya. Ya. Itu karena bagian dari adab kita. Berikutnya, senantiasa antum tidak membantah apa yang telah dimaklumatkan kepada muslim atau teman antum lebih tua di kelas maupun antar kelas. Karena di kelas juga ada istilah itu yang sama rata, umurnya ada yang lebih dari mereka. Ya, misalkan di sini ada kelas 5 ya, Ikhwan menegur kelas 1 Ikhwan. Yang kelas 1-nya cukup mendengarkan saja. Ketika itu perintah kebaikan. Ikhwan kelas 1 sampah banyak, misalkan di sana banyak sampah, bau di mana-mana. Antum zolim kata kelas 5. Setelah kelas 5 yang mana? Ya. Kelas 1 iya Kak, baik siok gitu, tapi dikerjakan ya. Karena memang kelas 5 itu menegur melihat jadwal. Jangan asal negur ya. Kita lihat jadwalnya siapa kayak gitu ya. Dan tegur juga ada adabnya. Caranya gimana? Ya agar tidak sakit hati, agar orang tersebut itu mengiyakan. Caranya gimana? Wahai adikku, di sini ada yang ngomong kayak gitu. Misalkan Sundi kan nyuruh, sini yang paling imut siapa ya? Oh iya. Aji, tolong buang sampah. Siap Kak? Masya Allah. Terus Bang Patah nyuruh Jaki, ya Bang, tolong dong bawain nomor buku. Ya elah, kamu kan punya tangan, punya kaki. Ya jangan seperti itu ya. Nah, mungkin Bang Patah itu bawa bukunya tuh sekelas, dia minta bantuan. Ya, itu adab ya. Begitupun dengan izin masuk ke kamar mandi. Jangan langsung kaki dua-duanya kepleset antum ya, langsung. Nah, terus kalau misalkan ada
suara air berarti itu ada yang pakai, ya, yang pakai. Jadi apa? Bersabarlah. Dan adabnya apa? Menunggu. Tapi yang mandi itu ingat waktu juga, karena kamar mandi itu milik bersama. Nah, terus yang kedua, jangan buang sampah sabun sampo di kloset kamar mandi. Itu bagian dari adab juga. Terus yang kedua, jangan meninggalkan sesuatu pakaian antum di kamar mandi, apalagi yang sensitif, udah bolong-bolong misalkan, malu ya. Ya, pokoknya itulah. Ya, tolong diperhatikan. Nanti giliran terciduk gak ada yang ngaku, itu kan susah. Ya, awat ya, Iwan. Terus berikutnya, apa? Yang masih lupa dari kita semua adalah memanggil nama tidak sesuai dengan namanya. Ya, Haji benar, alhamdulillah Haji. Ya. Holid yang Holid. Alif, kalau Alif, jangan bilang ayam, ya Alif ya, boleh. Dan antum bilang ke Ustadz antum dan Ustazah antum, ya, anak sering dengar itu pasti kalau di asrama itu bilangnya kakak, Kanusia misalnya, Latifah. Terus kalau di sini Bang Rido, Bang Rehan, ya seharusnya ucapan-ucapan itu bukan hanya di kelas, bukan hanya di masjid, tapi di asrama juga. Ya. Ustazah Latifah misalkan aja ya. Ustaz Rito, Ustaz Oki dan lain sebagainya. Nanti kan ada lagi ustaz-ustaz berikutnya. Ustaz Haris misalkan. Ustaz Ustazah Habibah, Ustazah Latifah, Ustaz Ahmad Ilham, ya. Karena nanti bakalan bergulir. Kalau misalkan antum kepada muslim sekarang itu enggak mengiyakan, antum bakalan diitukan lagi kepada adik kelas antum. Misalkan nanti Jundi manggilnya tetap abang. Ya abang, kok Jundi sih? Zaki. Zaki aku mau Zaki. Ya manggilnya. Siapa yang dulu mah? Kayaknya Zaki yang di sana, yang alumni. Ya ingat ya, karena semuanya itu ada prosesnya. Jangan sampai antum sombong banget kepada anak misalkan kayak gitu. Tapi aku dulunya kepada seniornya seperti itu. Karena secara otomatis itu aku mengajarkan kelas ini untuk berbicara seperti itu. Nah nanti berikutnya lagi, 2 tahun berikutnya lagi ada Ustazah Ayu, Ustazah Mira, ada Ustaz Fatan, ya kan? Ada Ustaz Faik, ya. Ada Ustaz Fauzan, ya. Ustaz Rifki, Ustaz Husain, Ustaz Haikal, Ustaz Ahmad dan lain sebagainya. Ya, jadi seperti itu. Ada Kiai Jumli, ya. Jadi seperti itu ya. Jadinya antum jangan menyalahkan keadaan ketika antum tidak membenarkan atau tidak sadar diri akan perbuatannya. Ya. Berikutnya, hendaklah kamu
curahkan segenap kemampuan dalam memperbaiki akhlak serta membersihkan jiwa. Ya, ilmu-ilmunya yang didapat di pesantren ini antum senantiasa untuk apa? Ya, untuk istiqomah di dalam belajarnya. Tapi ketika antum sudah nempel ilmu tasrifnya, ilmu balaghah misalkan, ilmu muhadasah, tafsir, akhlaknya dan sebagainya, diapresiasikan ya ke teman-temannya ya, kayak gitu ya. Jangan ada istilah saya mah susah, udah ditegur beberapa kali susah, nggak apa-apa, kita tegur aja ya, untuk menyadarkan, karena memang umat atau kita semuanya tersadar ketika sering ditegur. Coba dites ya pelajaran tasrifnya semuanya. Zahaba mati. Zahaba, zahabu. Coba. Terus zahabu. Alhamdulillah kelas 1 udah bisa, Masya Allah. Nah, berikutnya nih di sini ada kata menyesal. Maksudnya menyesal itu apa? Selama kesempatan masih terbuka dan masih muda. Kalian masih muda nggak? Masih belia nggak? Masih hijau. Dia kata ya, betul. Ibarat kata rumus kita di dalam akhlak itu adalah batang. Jangan batang ya, bahasanya apa lupa. Tungkai ya. Tangkai coklat dengan tangkai yang hijau. Ya. Ketika tangkai hijau itu masih berbunga, masih lemas ya, masih berbunga. Masih bisa berkembang. Tapi kalau sudah coklat, sudah rapuh, sudah hitam, disentuh aja udah copot ya, udah gimana kayak gitu ya, keras ya. Itu pun seperti halnya sifat ya. Antum pilih yang mana? Yang hijau. Berarti kalau yang hijau diapresiasikan, belajar antum semuanya ya. Berikutnya, apabila kesempatan itu hilang, maka kamu pasti menggigit jari karena menyesal. Kenapa menyesal? Sedangkan penyesalan itu tidak berguna bagimu. Yang pertama apa? Antum umur udah lewat. Kalau udah jadi santri, misalkan antum udah 21 tahun tapi pengen masuk SMP, itu kan gimana? Ya, udah nggak kapasitasnya. Antum disuruh menghafal pelajaran yang dasar, misalkan, itu bukan kapasitasnya. Ya, makanya dari sekarang ini mumpung antum masih diberi waktu kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, digunakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Walaupun kamu menangis hingga mengeluarkan darah, gak bakal waktu itu berulang kembali. Misalkan di sini ada Rio mukanya itu kan masih imut. Nanti kalau sudah kelas berikutnya nanti mirip kayak Jundi misalkan. Ya. Saya kalau mau saya menginginkan seperti dulu lagi ya nggak bisa kayak gitu ya. Begitupun dengan apa kemampuan kita ya.
Baik, ada yang ditanyakan mungkin? Lumayan poin, karena nanti di dalam UTS-nya itu seputar nggak jauh dari ini ya. Yang terpenting mah adab dalam menulisnya. Jangan ada soal-soaletan aja, bagus itu. Terus antara dengan A dengan O harus jelas ya. Dan tanyakan Iwan 1 awal 1. Yuk semangat di dalam bulan Ramadan ini, semangat. Sebutkan nama dan kelas. Jam berapa? Yang awal ada lagi ditulis kelas 4, kelas 6. Ayo saja Ustaz. Iya Kak Atifah, kenapa? Mau nanya apa? Ya. Kenapa? Ayo berdiri. Pak Atifah atau kamu yang tadi silakan ya. Minta apa? Minta apa? Isi koma. Apa? Oh, baik, Masya Allah ya kakak. Isi koma itu seperti apa? Ya baik. Yang iwannya belum. Awal dulu ya. Oke. Anda jawab ya. Ini siapa pertanyaan siapa? Poin 1 lumayan. Atifah ya. Yang serbuk, Masya Allah ya. Serbuk udah baik. Ya. Di sini yang aktif itu nanti karena bagian dari adab untuk taklim, nanti itu mempengaruhi nilai-nilai. Khususnya pelajaran ini aja ya. Atifah yang pertama, tips untuk istiqomah yang pertama ya, 1, luruskan niat kita ke dalam satu tujuan. Contoh, misalkan kita tanya lagi, Kak Atifah tujuannya mau ngapain di sini? Hah? Mau kuliah? Mau kuliah? Bisa aja. Ya bisa aja. Mau kuliah berarti fokus ke dalam itu. Ya, terus yang kedua, usahakan mengerjakan hal-hal yang menunjang untuk terlaksananya hal tersebut, yaitu salah satunya giat belajar. Ya. Terus berikutnya, tidak terpengaruh oleh isu-isu di luar teman antum. Antum jangan tergoyah. Kalau sudah tergoyah, antum gak fokus, maka istiqomahnya pun tidak berjalan dengan sebaiknya. Contohnya apa misalkan? Ingin nikah, ingin kuliah, ingin apa? Ingin kerja, ingin membuka usaha, ya kayak gitu. Ingin membuka bimbel, misalkan nanti usaha Ayu, masalah ya, misalkan Kak Ayu ya. Ya, itulah tipsnya ya. Jadi apa? Fokus ke dalam satu arah tujuan yang ingin antum didik. Ya, sabar serta meyakini. Kalau aku nggak yakin ke dalam diri sendiri, maka sirnalah itu semua. Ya, itu tipsnya ya. Masya Allah, bagus Atifah. Ya. Bagus saja Atifah. Berikutnya, ayo
lagi. Pertanyaannya banyak. Nah nanti anak langsung praktekkan ada menulis ya seperti apa ini kayak gini. Ya. Mungkin tadi pertanyaan untuk awal, apakah masih kurang penjelasannya? Kurang cukup, Masya Allah, kurang puas, puas ya, Masya Allah. Ada yang mau? Iya benar, ada yang mau nambahin? Ya silakan nambahin. Coba didengarkan ya pertanyaan dari Ikhwan kelas 6 juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pendapat yang maka apakah saat dijalankan kajian majelis ilmu terus di dalamnya pada jamaah ada yang membaca Al-Quran itu termasuk ada baik atau ada baik? Masya Allah. Apa? Ini dari pertanyaan Al-Fadilah ya, Masya Allah ya. Nah itu ya, yang namanya adab itu sesuai dengan tempatnya. Ketika kita sedang belajar akhlak, berarti yang dibuka kitab akhlak. Ketika kita belajar atau ada seorang hafalan yang kita buka adalah Al-Quran. Jangan kebalik ya. Itu adalah bagian dari adab dalam majelis. Yang pertama adanya pengisi ya. Yang kedua adanya pendengar. Yang ketiga pendengar itu harus mendengarkan pengisi. Yang keempat pengisi itu menyampaikan apa yang harus disampaikan. Kelima adanya buku catatan untuk resume yang telah sudah ditetapkan. Ada semua? Ada. Yang kelima, yang keenam apa? Yang keenam fokus kepada satu pembelajaran, yaitu membawa kitabnya. Ya, sudah. Karena apa? Karena itu bagian dari apa adab dan bagian dari alat kita terhadap atau adab kita terhadap majlis tersebut. Bagaimana kita ingin meraih satu tujuan adab itu kalau kita tidak sungguh-sungguh dalam majlisnya kayak gitu ya. Ingat ya, kan tadi sudah disinggung di depan bahwa adab itu sesuai dengan tempatnya. Misalkan gini ya, ini tidak salah tidak, tapi hanya saja itu yang pertama salah tempat, yang kedua pasti dia tidak menyimak, yang ketiga ya dia segala sesuatunya itu tidak pada tempatnya. Maksudnya apa? Segala sesuatunya itu tidak pas apa yang dimaklumatkan oleh gurunya. Ya, ketika antum seorang hafalan bawa apa? Al-Quran. Ya, misalkan antum seorang tasrif bawa buku tasrif, bukan bawa buku akhlak, nggak nyambung. Ya, ketika antum belajar menghitung matematika, bawa buku matematika, bukan usul fikih atau bahasa Inggris, nggak nyambung. Ketika antum bahasa Inggris atau madrasah bawa kamus. Kalau bahasa Inggris kamusnya
Inggris. Kalau bahasa Arab kamusnya bahasa Arab. Kalau misalkan dibalik gimana? Misalkan judi. Ya, bawa pelajaran bahasa Inggris misalkan. Bawa kamusnya bahasa Arab nyambung nggak? Enggak nyambung dari mana? Ya kayak gitu ya. Itu hanya bagian dari adab dan kebiasaan saja. Ya, masya Allah. Baik, syukur kasihan kepada santri semuanya. Apa? Satu lagi? Ya. Sebutkan nama kelas satu lagi ya. Kamulan. Oh enggak, masih kabar dia. Silakan. Ya silakan Kak Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya saat masuk kamar mandi dengan kedua kaki secara bersamaan? Dari sisi adab dan akhlak. Yang pertama, adab kamar mandi itu ya melangkahkan kaki kiri dulu, keluar kaki kanan. Yang berikutnya kalau misalkan kaki dua-duanya masuk, yang pertama itu gak ada adab. Yang kedua ya dapat menyalahkan orangnya ya. Karena apa? Kita tidak tahu keadaan kamar mandi. Apakah habis mandi sebelumnya masih ada sabun, masih ada apa kepleset jatuh. Bagaimana caranya kalau misalkan kaki dua-duanya masuk? Lompat. Yang jelas itu tidak ada adab. Yang kedua, sebelum bulu kalian itu harus mengedepankan adab kamar mandi ya. Jangan sampai kamar mandi itu pintunya rusak, setiap bulan rusak. Itu nggak tahu tuh. Di sini santri apa hulu? Ya. Tapi kalau ikhwan itu jarang ya terdengar pintu yang rusak, tapi terangnya. Ya, jadi untuk Bang Radit itu jelas tidak ada adab. Yang kedua, menyalahi kodrat. Ya namanya langkah itu pasti kanan dulu atau kiri dulu. Kalau lompat itu apa? Antum itu kalau berjalan itu lompat atau melangkah. Ingat ya, melangkah, lari, lompat itu berbeda. Kalau lompat itu gimana? Dua-duanya. Kalau lompat itu kayak apa itu? Kayak yang putih-putih itu. Kecuali kalau antum diikat semua, nauzubillah min dzalik. Ya. Pertanyaannya, apakah ada yang seperti itu? Jangan ya, pasti orang seperti itu boro-boro mau baca, ya boro-boro mau baca, boro-boro mau apa? Doa masuknya apa? Doa keluarnya, biasanya keluar itu nggak baca. Doanya apa? Ayo doa keluar WC, doa keluar kamar mandi. Apakah sudah diapresiasikan? Tidak. Sudah. Ya. Oh sudah, masya Allah ya kelas 5. Semangat. Ya. Baik, yang amat ada? Nggak ada sudah ya? Bagus sudah. Satu lagi deh, apa? Apa? Ya.
pertama itu maksudnya apa beda itu tergantung dari yang kita ya, persatuan kita untuk menegakkan syariat Islam ya. Terus adab itu mengimbangi ya, mengimbangi akan adanya terjadi seperti itu ya. Jadi pada dasarnya itu ilmu itu saling bertautan. Yang pertama ya, alam itu pasti pada dasarnya itu harus ada yang menopang dulu. Kalau misalkan kebangkitan umat itu yang pertama apa? Kesadaran akan belajar, kesadaran akan ilmu agama Islam. Kalian para remaja itu sangatlah apa? Luas, sangatlah sungguh-sungguh. Nah nanti ketika itu sudah bersatu, ya umat bersatu dan semua bersatu, ahlak itu dan adab itu secara otomatis akan apa? Berjalan dengan sendirinya. Jadi seperti itu ya. Ya baik, alhamdulillah. Kak Asifah, Bulan, Radit dan Bang Haris, Bang Fadila. Ingat ya nama-namanya. Baik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini karena kita sudah melewati yang sudah ditentukan 5 menit ya. Untuk itu mari kita tutup dengan membaca antara istighfar dan doa kafir. Astagfirullahaladzim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa